ternyata anggur itu malah sangat cocok sekali di tempat yang panas, apalagi di Indonesia yang iklim tropis dan ada musim penghujan dan iklim panas, jadi sangat cocok sekali untuk berkebun anggur. Terima kasih Puncak Media, mari berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri. Nama saya Danang Priatmoko. Di sini saya sebagai owner dari Jogja Anggur Grape Farm, beralamatkan di Kanutan, Sumbermoyo, Bambang Lipuro, Bantul, Yogyakarta. Saya berkebun anggur dulu berawal dari hobi, jadi kecintaan pada tanaman. Dulu background saya sebetulnya sama sekali bukan petani, jadi saya teknik industri yang karena hobi makan anggur, terus saya mencoba untuk menanam anggur. Dan kebetulan dengan menanam satu pohon yang ada di depan rumah, ternyata saya bisa membuahkan anggur dengan bagus sekali, jadi bisa berbuah lebat dan bisa panen yang banyak. Maka dari itu saya memfokuskan untuk membuat anggur menjadi skala kebun profesional. Dari karena hobi, terus saya kembangkan. Jadi saya pribadi yang benar-benar mengembangkan dari nol. Kita mulai dari impor bibit-bibitnya sendiri, kita buat bibitnya, kita tanam di sini sehingga bisa menghasilkan buah-buah yang belum banyak beredar di Indonesia. Jadi kita dengan komunitas aja. Jadi karena anggur juga ada komunitasnya, maka kita bisa mengembangkan atau mengambil varian-varian terutama dari Ukraina dan Jepang yang kita kembangkan sehingga bisa kita tanam di kebun ini. Dulu masih sangat jarang sekali orang-orang berkebun anggur, terutama anggur impor. Jadi masih banyak kendala-kendala dalam pembuatan sebuah kebun. Terutama dulu bibitnya juga masih sangat langka, jadi jarang sekali varietas-varietas bagus yang kita dapatkan. Ketika penanaman karena autodidak, kita juga terkadang masih mengalami kendala seperti serangan hama, terus cara pembuahan, cara pemupukan. Jadi kita masih bingung karena kita berawal sama sekali dari nol dan tidak ada yang menggurui. Jadi berawal dari itu kita kembangkan dari pengalaman-pengalaman pribadi sehingga kita bisa membuat metode yang bagus dari pengalaman itu untuk berkebun anggur. Dulu awalnya juga saya sangat pesimis karena belum banyak yang menanam anggur dan kebanyakan orang itu berkesimpulan bahwa anggur impor tidak bisa ditanam di iklim tropis seperti di Indonesia. Jadi anggapannya adalah anggur itu harus ditanam di daerah yang dingin atau bersalju. Tapi ternyata berjalannya waktu bahwa anggapan itu sebetulnya sangat keliru dan itu 180 derajat sangat keliru. Jadi ternyata anggur itu malah sangat cocok sekali di tempat yang panas, apalagi di Indonesia yang iklim tropis dan ada musim penghujan dan iklim panas, jadi sangat cocok sekali untuk berkebun anggur. Kalau di luar negeri kan negaranya 4 musim, ada musim dingin, gugur, salju, dan musim panas. Makanya mereka hanya bisa berbuah 1 kali dalam 1 tahun ketika musim panas. Tapi kalau di Indonesia, karena kita nggak mengalami musim dingin dan musim gugur, kita bisa membuahkan anggur sepanjang tahun. Jogja Anggur kemarin diresmikan oleh Bapak Bamsud sebagai Ketua MPR bulan Desember tahun 2020. Kita diberi wacana bahwa ternyata perkebunan anggur itu prospeknya sangat luar biasa sekali. Kita didukung sekali dan kebetulan karena memang dulu belum banyak petani-petani anggur, jadi dengan momen-momen seperti itu memberi semangat pada para petani anggur lainnya untuk lebih mengembangkan pertanian terutama di bidang anggur.
Kalau momen Jogja Anggur dikenal untuk masyarakat luas tuh terutama dari medsos, dari antara Instagram, terus YouTube, Facebook, dan kita juga karena di sini adalah wisata edukasi. Jadi yang perlu ditekankan di sini memang konsep kita memberi pembelajaran kepada teman-teman, terutama petani yang masih awam. Kita memberikan ilmu edukasi tentang berkebun anggur, yang dimana jarang sekali mereka menemukan ilmu-ilmu itu di luar sana. Tapi dari kebun kita yang memang konsepnya wisata edukasi, karena di sini kita bisa memberi pembelajaran cara penanaman mulai dari awal sampai panen. Kita bisa mengajarkan di sini dan saya share di beberapa medsos juga, terutama YouTube. Jadi teman-teman bisa belajar cara berkebun anggur dengan simpel dan cepat. Untuk awalnya penanaman saya mendapatkan bibit anggur itu dari salah satu teman kolektor. Jadi awalnya kita juga belum mempunyai ilmu untuk bisa mengambil bibit dari luar negeri. Nah, kebetulan dari penanaman itu kita berbuah bagus dan saya sangat tertarik sekali dengan jenis-jenis anggur yang lain. Maka dari itu kita menghubungkan koneksi dari luar negeri, terutama dari Ukraina, karena untuk penjualan bibit itu di Ukraina juga ada web resminya. Jadi ada webnya Solodki Gruna. Jadi kita bisa interaksi di sana, kita bisa pesan bibit anggur sesuai yang kita inginkan, karena memang marketnya juga dijual di pasaran. Jadi kita transaksinya menggunakan dolar dan nanti dikirim dari luar negeri. Untuk jenis-jenis anggur yang saya tanam itu sekitar mungkin bisa lebih dari 100 varietas ya. Jadi banyak sekali yang kita tanam itu kita datangkan, ada yang datangkan langsung, ada yang dari teman kolektor itu kebanyakan dari Jepang, dari Ukraina, ada yang dari Selandia Baru, ada yang dari Amerika. Dan untuk masing-masing varietas tentu saja juga ada kelebihan dan kelemahannya. Jadi tidak semua varietas yang kita datangkan dari negara asalnya itu bisa berbuah bagus di sini. Jadi ada kendala juga. Nah, kita tanam di sini seperti ini, varietas-varietas baru ini jenis anggur Smile. Jadi belum banyak yang punya mungkin varietas seperti ini. Jadi di sini kita tanam dulu. Setelah kita tanam bisa valid berbuah, kita baru menjual untuk bibitnya kepada konsumen. Jadi di sini juga saya tekankan tidak semua anggur impor itu bisa berbuah bagus. Intinya kita tahu varietas seperti yang pernah kita buahkan di sini. Nah, setelah kita bisa berbuah bagus, itu baru bagus untuk dikembangkan dalam skala kebun. Untuk perawatan tanaman anggur itu untuk pembuatan bibit itu dari stek batang. Jadi bukan dari biji. Kalau anggur dari biji itu akan sangat lama sekali dalam pembuahannya karena genetiknya juga masih muda. Jadi untuk dari biji biasanya ketika melakukan persilangan, jadi nanti bisa berbuah ketika umur 4-5 tahun. Tapi kalau kita melakukan penanaman dari stek batang, yang batang langsung seperti ini atau yang kita okulasi, itu kita bisa mendapatkan bibit yang nanti cepat dalam pembuahan. Jadi metode untuk pembuatan bibit ada 3. Yang pertama dari biji, yang kedua dari stek atau tancap langsung seperti kita nanam singkong, stek, dan yang ketiga dari okulasi. Okulasi itu kita sambung. Jadi batang bawahnya kita ambil batang bawah yang biasa untuk penanaman anggur, lalu kita sambung menggunakan entres atau batang muda dari pohon yang udah valid berbuah seperti ini. Nanti hasilnya akan sama dengan indukannya. Untuk yang paling rumit itu dari biji, karena kalau dari biji itu lama. Kalau mau cepat kita menanamnya dari stek atau okulasi. Tapi yang biasa saya buat adalah dari okulasi. Kita pilih batang bawah yang biasa kita pakai, lalu kita sambung. Nanti dalam waktu 5-6 bulan ketika pohon subur udah bisa untuk dibuahkan.
Nah, anggur dibuahkan itu melalui metode pruning atau dipangkas. Jadi batang-batang seperti ini dipangkas. Nanti dia akan tumbuh daun baru dan biasanya membawa bunga. Jadi enaknya bertanam anggur itu tidak kenal musim. Jadi yang bikin musim yang punya. Jadi kita bisa membuahkan aja sepanjang waktu. Jadi misalnya 3 bulan ke depan itu misalnya Hari Raya Idul Fitri, kita pengen pas panen Hari Raya Idul Fitri, 3 bulan dari sebelumnya misalnya hari ini kita pangkas, nanti pas 3 bulan itu akan pas matang untuk dipanen. Untuk kerumitannya tidak ada, jadi sama aja kita kayak nanam cabai. Jadi dari segi perawatan, hama, terus pemupukan juga hampir sama. Yang terpenting adalah ketika kita sedang musim hujan, kita mengkondisikan aja pohonnya. Kalau mau bagus kita pakai atap UV atau greenhouse, tapi kalau nggak pakai UV kita bisa melakukan rutin penyemprotan anti jamur. Jadi sekitar 4-5 hari sekali ketika hujan datang kita rutin penyemprotan, karena memang anggur impor ini bukan berasal dari habitat Indonesia, jadi memang kelembabannya juga berbeda. Jadi untuk mengatasi biar tidak ada kelembaban dan tumbuh jamur, kita lakukan perawatan menggunakan penyemprotan atau menggunakan greenhouse. Untuk serangan hama yang biasa terjadi itu biasanya trip, yang paling mengganggu itu trip. Itu seperti cabai, kalau daunnya menggulung itu hama trip. Jadi anggur juga terserang hama itu. Jadi untuk permasalahan itu gampang sekali, tinggal kita rutin seminggu sampai 10 hari menyemprot dengan pestisida yang mengandung bahan aktif abamectin aja. Untuk trip-trip seperti itu udah hilang, udah nggak menyerang lagi. Terus untuk ulat atau belalang juga sangat jarang kita temui. Jadi tidak serumit kita menanam cabai atau tomat, anggur jauh lebih kuat. Untuk obatnya biasanya ketika kita perawatan itu yang terpenting fungisida. Fungisida itu untuk anti jamur. Itu untuk perawatannya saya biasanya 5-7 hari sekali, tergantung keadaan cuaca dan musimnya. Untuk penyiraman saya biasanya lakukan 2-3 hari sekali. Yang paling sering saya lakukan adalah 3 hari sekali. Jadi anggur juga nggak butuh air tiap hari, jadi saya berkala aja tiap 3 hari sekali. Terus kalau untuk pemupukan saya biasanya 5-10 hari sekali. Jadi untuk masa pertumbuhan dan masa pembuahannya vegetatif atau generatif saya biasanya 5-10 hari sekali. Untuk penanam anggur itu bisa di mana aja, jadi bisa di lahan, bisa di pot, atau ada yang teman-teman mulai untuk hidroponik. Jadi kalau untuk hidroponik saya belum mulai pengembangan, yang sudah itu ada di pot sama kebun. Karena anggur itu pohonnya fleksibel, jadi kita bisa bentuk gimana aja. Jadi ketika di pot kita juga bisa untuk membuahkan. Saran saya kalau mau bertanam di pot itu minimal pakai pot yang ukuran 50 liter biar akarnya bisa mekar. Kunci dari tanaman anggur itu adalah media tanam. Jadi media tanamnya itu harus porus atau gembur. Jadi kita nggak boleh asal tanam. Kalau mau bagus itu kita harus membuat media tanam itu yang porus atau gembur. Porus di sini tujuannya biar akarnya mudah bergerak. Jadi tidak liat atau bebatuan. Jadi karena gembur akarnya mudah bergerak, anggur juga pohonnya akan cepat tumbuh kembang. Caranya untuk pembuatan media di sini itu komposisinya biasa yang saya pakai itu sekam bakar, terus pupuk kotoran hewan dan tanah biasa. Sekam bakar saya pakai 40%, terus tanah biasa 40%, terus kotoran hewan saya pakai 20%. Diaduk jadi satu dan itu jadi media tanam. Dan pohon-pohon di sini ini berumur kira-kira 9 bulan udah bisa berbuah dengan bagus dengan komposisi media tanam seperti itu. Untuk panen itu tergantung dari pertama kondisi pohon, kedua percabangan, ketiga pemupukan, dan keempat dari proses pemangkasan. Jadi semakin
batangnya tua, pohonnya semakin bagus, percabangannya bagus, tentu saja juga pembuahannya juga bisa semakin banyak. Jadi rata-rata bisa 3-10 kilo dalam sekali panen. Untuk penjualan dari buah anggur belum skala besar karena kebun kita juga tidak terlalu besar, padahal permintaannya sangat banyak. Jadi kita sangat kewalahan sekali untuk melayani kebutuhan buah, karena memang kebutuhan anggur impor itu kan semuanya baru impor, terutama dari Cina dan Selandia Baru. Untuk penjualan bibit ya omsetnya bisa puluhan juta. Kita mempunyai beberapa karyawan, jadi untuk penjualan bibit dan buahnya omsetnya bisa puluhan, dan kalau ada yang pesan dengan kebun khusus bisa sampai ratusan juta. Untuk bibitnya, pemasarannya kita dari seluruh Indonesia, dan kita juga sampai kita jual ke Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand. Kita juga pernah jual bibit ke sana. Jadi pangsa pasarnya Asia Tenggara, jadi nggak hanya di Indonesia tapi di Asia Tenggara. Di Jogja Anggur itu aktivitasnya di sini pertama wisata edukasi, kedua kebun riset, ketiga kita penjualan bibit, keempat sebagai sarana untuk belajar bersama. Jadi banyak sekali dari grup-grup yang belajar di sini, terutama untuk pelatihan-pelatihan anggur, cara budidaya anggur, mulai dari pembibitan, pembuahan, sampai ke pemasaran dan ke pengolahan. Untuk pengunjung-pengunjung kita yang datang dari seluruh Indonesia, jadi ada yang dari wilayah Jogja, Jawa, Jawa Tengah, Papua, juga kadang ada yang terbang ke sini hanya ingin untuk belajar di sini. Jadi seluruh Indonesia pernah datang ke Jogja Anggur untuk sama-sama belajar berkebun anggur. Untuk mengalami kerugian pernah, tentu saja karena kita juga menanam pohon yang dimana itu pohon juga tumbuh kembang. Dulu waktu nggak pakai UV itu kalau musim hujan buahnya keguyur air hujan sehingga buahnya pecah dan gagal panen. Jadi untuk solusinya kalau nggak pakai UV, kita pembuahan pas musim kemarau. Untuk suka dukanya sebetulnya kebanyakan sukanya daripada dukanya, karena kita memang hobi, jadi kita mendalami dan mengerjakan ini dengan senang. Untuk dukanya belum ada sih, saya sering banyak sukanya aja. Inovasinya harapan saya semoga nanti makin banyak kebun-kebun anggur impor di luar sana, yang di luar Jogja, yang terutama mengembangkan anggur dari skala kebun yang profesional, karena memang kebutuhan aspek dari anggur itu sangat luas sekali. Jadi harapannya Indonesia nanti bisa swasembada anggur dan banyak perkebunan anggur yang mencukupi kebutuhan anggur nasional. Tentu saja kita ingin perkebunan yang lebih gede dengan konsep yang lebih bagus, bisa lebih maju, ibaratnya menjadi motivasi bagi teman-teman yang lain untuk lebih mengembangkan anggur. Yang penting kalau mau usaha atau mau berkebun anggur itu dari hobi atau rasa senang dulu. Ketika kita senang, kita menjalani, pasti nanti kita akan memicu semangat untuk lebih mengembangkan lagi. Jadi untuk motivasinya yang penting tetap berusaha, tetap semangat, inovasi, dan dibawa dalam doa. Terima kasih Puncak Media, mari berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri.